Pemirsa, seorang pria di Lampung Utara ditangkap polisi karena kasus pembunuhan. Ironisnya pembunuhan ini dipicu persoalan daun singkong. Tersangka berinisial RG ditangkap anggota Reskrim Polres Lampung Utara 6 jam usai menghabisi nyawa Ladoni, warga desa Tanjung Harapan. Tersangka dibekuk saat bersembunyi di wilayah Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan ini bermula saat tersangka mengambil daun singkong di kebun korban, dan daun singkong itu untuk makanan hewan ternak tersangka. Korban marah saat memergoki pelaku yang mengambil tanaman singkong miliknya. Korban langsung mencabut golok dari pinggangnya menganiaya pelaku. Tersangka berusaha menahannya dan langsung melawan korban dengan menganiaya kepala serta leher korban hingga tewas. Dari kejadian ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa motor serta golok milik keduanya. Bisa mengungkap kasus ini dalam 6 jam, jadi cukup cepat kejahatan yang dilakukan sehingga kasus pembunuhan yang terjadi kemarin bisa terungkap dengan cepat dan pelakunya bisa cepat diamankan atau dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka akan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Seorang pria tega membunuh temannya sendiri hanya karena tidak mengaku telah mengambil kail pancing milik pelaku. Tak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengambil harta benda korban dan menjualnya. Hanya karena sebuah kail pancing, seorang pria bernama Damayanto, warga Jalan Jamin, Ginting, Medan, tega menghabisi nyawa temannya sendiri yakni Polman Manurung. Selain menangkap Damayanto, tim anti bandit kepolisian sektor Pancur Batu juga meringkus satu pelaku lainnya, yakni Adi Surahmana Tarigan yang berperan sebagai penadah barang hasil curian milik korban. Polisi menyita beberapa barang bukti diantaranya motor milik korban, pakaian korban, baju milik pelaku, serta satu buah handphone. Sementara motif pelaku menghabisi nyawa korban karena kesal. Korban tidak mengakui telah mengambil kail pancing milik pelaku. Saat melancarkan aksinya, pelaku mengajak korban pesta miras di sebuah warung tuak. Setelah itu, pelaku mengajak korban ke tempat sepi dan menganiaya korban hingga tewas. Pada saat itu dalam keadaan mabuk, kemudian dipukul oleh si pelaku, kemudian dicekik, kemudian kepalanya dihantukkan ke aspal sebanyak 7 kali. Sehingga luka dan setelah luka dan berdarah, setelah tidak bergerak lagi, kemudian si pelaku menarik korban ke pinggir jalan, ke daerah semak-semak dan ditinggalkan. Sebelumnya korban, Polman Manurung, ditemukan warga tewas di Jalan Sukadame, Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu dengan kondisi bersimbah darah. Dari hasil penyelidikan diketahui korban dibunuh oleh Damayanto. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Damayanto Tarigan akan dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sedangkan tersangka Adi Surahmana Tarigan akan dikenakan pasal tentang pertolongan jahat dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Tersinggung dengan perkataan tetangganya, seorang petani di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tega menganiaya tetangganya hingga tewas. Korban tewas terkena senjata tajam saat berpapasan dengan pelaku. Warga desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, geger dengan kematian warganya dengan cara tak wajar. Kasmu berusia 55 tahun tewas dianiaya tetangganya sendiri dengan senjata. Menurut sejumlah saksi, peristiwa sadis ini bermula saat korban hendak pulang usai ngopi di warung dekat lokasi kejadian berpapasan dengan pelaku wasman. Namun tiba-tiba, pria berusia 50 tahun tersebut menganiaya korban dengan sabit yang dibawanya.
Pelaku dan korban selain bertetangga juga dikenal berteman baik dan keduanya berprofesi petani. Diduga sebelum kejadian, pelaku tersinggung dengan omongan korban. Kalih kula plek kok ya adikku dhewe. Sing niku mbak sing korban kalian Ya pelaku. baturan plek kalih kula karo-karone. Enten masalah nopo? Menawi. Nek masalahe kurang masalah omongan ngono wae, gak ono masalah. Tersinggung ngoten. Tersinggung perasaan kurang ngono wae. Mayat korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Kusma Tuban untuk diotopsi. Sementara pelaku menyerahkan diri ke Mapolsek Kerek. Sedang bertemu di tempat kejadian tersebut sehingga yang sebelumnya mungkin ada niat untuk melakukan penganiayaan itu dilaksanakan pada saat itu. Berarti sudah dendam lama atau gimana dan itu? Ini masih kita selidiki atau Polisi masih mendalami keterangan pelaku dan menyita barang bukti sabit yang diduga digunakan membunuh korban. Konflik hingga hilang nyawa terjadi di Nias, Sumatera Utara Juli lalu. 2 pria warga Nias Selatan ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka di tengah kebun setelah terlibat duel dengan senjata tajam. Warga desa Hilina Moniha, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, gempar dengan tewasnya Mbasa Eliloi di tengah perkebunan. Tidak jauh dari mayat pria berusia 53 tahun ini, ditemukan juga jasad pria lain yang dikenal bernama Dea Harita. Pada tubuh keduanya ditemukan luka akibat senjata tajam. Aparat kepolisian yang mendapat laporan warga menduga kedua pria paruh baya ini terlibat duel yang berujung maut. Penemuan mayat bermula dari anak Mbasa Eliloi yang mencari ayahnya lantaran tidak pulang semalaman. Sudah jumpa sama anaknya, langsung saya ke olah TKP. Begitu saya lihat, Amare ini sudah nggak ada lagi nyawa. Nah, terus jalan lagi sekitar 150 meter, kulihat ada lagi mayat satu lagi, yaitu Dea. Nah, habis itu pula lapor ke polisi. Pihak keluarga masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif yang menewaskan 2 kepala keluarga itu. Sementara kedua korban menjalani otopsi di Puskesmas Hili Satoro, Kabupaten Nias Selatan. Di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 2 orang yang berbeda pilihan di pemilihan kepala desa berselisih paham hingga terlibat duel. Akibatnya 1 di antaranya tewas terkena senjata tajam. Kepulangan Jumardin, 47 tahun dalam kondisi tak bernyawa membuat keluarga menangisi kepergiannya. Korban tewas tak jauh dari rumahnya di Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir sebelumnya, pelaku dan korban terlibat duel di jalan. Duel pun membuat pengguna jalan takut dan memilih menghindar. Korban tewas setelah terkena sabetan senjata tajam di pundaknya. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara tak perlu lama mengungkap pelakunya. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam. Kendaraan itu digeber-geber gasnya, kemudian melakukan tatapan ke muka tersangka. Jadi tersangka menganggap itu suatu ejekan, ketersinggungan. Duel maut dengan parang ini terjadi akibat pelaku dan korban saling ejek karena masing-masing berbeda menjagokan calon kepala desa. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan serentak 14 Juli lalu, diikuti 315 calon dari 102 desa. Seorang pria Parubaya di Boyolali, Jawa Tengah membunuh teman lamanya saat sedang reuni. Karena mabuk minuman keras, korban dan pelaku cekcok hingga berujung penikaman. Patkur, pria 53 tahun ini pasrah saat digelandang ke Polres Boyolali. Patkur ditangkap usai membunuh Parju, 56 tahun, yang juga teman lamanya. Peristiwa berdarah ini terjadi saat pelaku dan korban serta rekan-rekannya menggelar reuni. Saat dalam perjalanan yang diwarnai pesta minuman keras, pelaku dan korban cekcok yang berujung dengan penikaman. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena luka parah di bagian perut. Polisi menyita barang bukti, kaos dan celana panjang milik korban yang masih terdapat bercak darah, serta 1 unit mobil.
Sementara senjata tajam yang dibuang pelaku usai menikam korban belum ditemukan. Kita nggak kemana-mana, kita hanya ketemu saja, kemudian ngajak minum-minum. Setelah minum, kita sudah lupa kontrol, sehingga terjadi perselisihan. Sempat berkelahi ya? Iya, kita berkelahi teman sendiri sebenarnya. Itu teman apa Pak? Hanya teman lama saya nggak ketemu. Memang sudah di luar kendali, yang bersangkutan juga merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Padahal itu yang tadinya disampaikan adalah motifnya bukan ada perencanaan sebelumnya, karena memang ketemu teman lama, silaturahmi, namun karena situasi dan kondisi yang tidak diuntungkan, mereka sampai yang melakukan perbuatan itu tidak mampu menyampaikan apa yang sudah dilakukan karena memang sudah merasa dia yang melakukan. Gitu. Pengaruh minuman. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Boyolali dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Gara-gara masalah jalan, seorang pria di Pamekasan, Jawa Timur tewas dibunuh keponakannya. Realita segera kembali sesaat lagi.